Sahabat, tema kita pada malam hari ini sedang hot. Ada isu tentang katanya semua agama benar menurut Tuhan, kata yang ngomong, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab ini adalah sumber dari semua radikalisme. Menarik juga. Dan ya belakangan Islamlah akhirnya yang dituduh bahwa sumber semua intoleransi, sumber semua kekerasan dan radikalisme adalah Islam. Menyedihkan sekali. Tapi nggak usah khawatir. Ya, memang kaum sekuler itu dari dulu berprinsip begini. Kalau orang Arab ya, dalam bahasa Arabnya, ini dia bilang al-ilmaniyah. Sekularisme itu katanya, tahtarimu kullal adyan ilal Islam. Sekularisme itu sangat toleran menghargai semua agama kecuali Islam. Wa tahtarimu kullal lughat illal Arabiyah. Sekuler liberal itu sangat toleran dan menghargai semua bahasa kecuali bahasa Arab. Apalagi katanya wa tahtarimu kullal ara illal fatwa. Semua pendapat apapun dia terima kecuali fatwa agama. Aduh, dia alergi banget. Wa tahtarimu kullal albisah illal hijab. Wah, dia sangat toleran menghargai semua jenis fashion kecuali hijab, apalagi niqab. Dan katanya terakhir, wa tuhibbu kullal amakin illal masajid. Nah, ini kesimpulannya. Dia menghormati semua tempat kecuali masjid. Nah, bagaimana? Majelis intelektual dan para ulama pada malam hari ini menjawab. Temanya adalah radikalisme dan moderasi dalam perspektif Islam. Telah hadir bersama kita para pembicara yang berkompeten di bidangnya. Pembicara pertama saya serahkan kepada Prof. Hamid. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu anta qiyamus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta haqqun wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, ini saya lihat ada dari Singapura juga. Malam ini kita berbicara mengenai merespon terhadap tantangan, cabaran Islam, tantangan Islam yang saya deteksi di sini yang menantang kita adalah postmodernisme. Jadi kita jangan terkaget-kaget karena ini memang bagian dari westernisasi. Ya, westernisasi itu di dalamnya ada modernisasi, ada globalisasi, ada sekularisasi. Nah, sekarang yang paling menonjol adalah ide-ide di dalam postmodernisme. Apa itu postmodernisme? Postmodernisme itu adalah sebuah paham yang datang sesudah modernisme. Jadi kalau kita paham modernisme itu berpijak kepada logika, ya mencari kebenaran dengan rumus-rumus kebenaran yang menggunakan logika. Zaman postmodernisme ini, kebenaran tidak dicari melalui logika, tetapi melalui bahasa. Jadi bahasa adalah segala sesuatu. Tapi masalahnya sendiri adalah bahwa bahasa itu sendiri tidak mempunyai standar kebenarannya yang mutlak. Everything is language. Segala sesuatu adalah bahasa, segala sesuatu is text. Everything is text. Nah, baru kemudian every text is subject to interpretation. Teks itu bisa diinterpretasikan sesuka kita.
maka di dalam postmodernisme itu terkandung paham pluralisme. Ya, di dalam pluralisme terkandung paham relativisme. Nah, di mana letaknya ini wacana radikal moderat? Sebentar. Ya. Di dalam paham relativisme itu, ya, yang paling ekstrim itu adalah mengakui bahwa semua itu benar atau semua itu salah. Karena sifatnya relatif dan tidak ada yang namanya kebenaran absolut. Itulah yang disebut dengan relativisme. Itu ada di zaman postmodern. Ya, itu kalau dirunut sejarah Eropa itu sejak Nietzsche membunuh Tuhan. Nah, relativisme ini kemudian menjalar ke mana-mana sampai kepada masalah kebenaran agama. Akhirnya mereka berkeyakinan tidak ada lagi kebenaran yang mutlak apapun bentuknya. Tapi ini sangat aneh ya, ketika mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, mereka ketika berbicara ideologi mereka katakan mutlak, komunisme mutlak, kapitalisme mutlak, ya, tidak bisa ditawar lagi. Demokrasi adalah mutlak. Nah, ini tidak konsisten orang Barat ini. Tapi ternyata yang dihancurkan dengan relativisme adalah kebenaran agama. Karena memang agama di Barat menjadi masalah bagi orang-orang Barat ya pada waktu itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam ranah agama, dia menjadi pluralisme agama. Jadi Dr. Anies akan membahas mengenai hal ini. Nah, akhirnya ketika orang sudah mendeklarasikan semua agama sama, muncullah larangan-larangan. Jangan merasa Anda benar sendiri. Jangan merasa bahwa agama Anda yang paling benar. Ini sebuah serangan yang sistematis, luar biasa ini. Itu akhirnya akan menghasilkan orang-orang yang tidak yakin dengan agamanya, dan ini yang dicari oleh orang Barat. Kenapa? Ya orang Barat sendiri mengalami hal itu. Ketika agama mereka itu sudah tidak lagi dihargai oleh sains, tidak dihargai oleh masyarakat, tidak dihargai oleh di Barat ini ya, tidak dihargai oleh gereja orang Kristen sendiri. Inilah yang kemudian menghasilkan sebuah serangan yang luar biasa terhadap agama. Nah, kelihatannya mereka menginginkan hal yang sama terjadi dalam Islam. Agama akan dijinakkan dengan relativisme dalam bentuk pluralisme agama. Munculnya kemudian, ya, ini orang-orang liberal kan selalu mengatakan semua agama itu sama. Ya. Nah, apa yang mereka katakan ini sebenarnya di atasnya ada sebuah faham yang sangat teoritis dan itu sangat terkenal di dunia Barat, ya, yang disebut dengan faham global theology atau world theology, ataupun yang disebut dengan transcendent unity of religion. Ya, nanti Dr. Anies menerangkan itu. Nah, di mana hasil daripada pluralisme ini? Hasil dari pluralisme ini adalah pengakuan bahwa tidak ada fanatisme agama. Makanya kemudian muncul kata-kata, kalau beragama jangan fanatik, kalau beragama jangan merasa menang sendiri, jangan merasa benar sendiri. Ya, ini yang sekarang lagi viral. Ya. Ada seorang pejabat negara yang mengatakan semua agama sama menurut Tuhan. Ini logikanya saya kira agak aneh. Pertama begini, kalau semua agama sama menurut Tuhan, ya sekarang ini satu agama dengan agama yang lain, Tuhannya itu secara konseptual sama atau tidak? Ya. Jangan-jangan ya, agama lain itu Tuhannya bukan Allah gitu ya. Ini yang menjadi masalah. Kalau satu Tuhan itu apa yang namanya? Makanya saya masih sangat ingat sekali dengan fatwa Buya Hamka. Orang yang mengatakan semua agama sama, itu orang yang tidak beragama. Sebab semua orang yang beragama
fanatik bahwa agamanya adalah yang paling benar. Saya tidak yakin ya, kalau kita tanya orang Katolik, orang Protestan, Hindu, Buddha, ya, mereka akan mengatakan agama saya nggak terlalu benar lah. Mungkin juga Islam benar. Saya tidak yakin mereka akan mengatakan begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa semua agama itu sama, ya, Tuhannya adalah sama, mari kita kaji secara akademis lah ya. Kita ini agama-agama ini mempunyai konsep Tuhan yang berbeda-beda. Dan itu kita tidak ada masalah, kita menghormati lakum dinukum waliyadin. Ya. Your religion is your religion. Ya. Kita tidak pernah mempersoalkan sejak dulu tidak ada masalah. Ya. Ketika Indonesia merdeka, ya, salah 1, 2, 3 panitia kemerdekaan adalah orang Nasrani, tidak ada masalah. Kenapa sekarang menjadi masalah? Nah, inilah sebenarnya gerakan westernisasi, gerakan postmodernisasi, gerakan pluralisme dan liberalisasi. Jadi ujung-ujungnya sampai perkataan yang seperti begitu. Kok tidak sadar orang-orang yang diliberalkan dan disekulerkan sebenarnya orang-orang terpelajar kan. Ini pejabat ikut terpengaruh, ini agak aneh ini kan. Agak aneh. Ya kalau menurut saya kalau tidak mengerti teologi, tidak usah main-main dengan statement teologi. Kalau kita mau berbicara mengenai agama, tanya kepada yang pakar dalam bidang itu. Para pakar perbandingan agama di Barat saja itu mengatakan bahwa definisi agama di Barat belum tuntas. Tidak ada satu definisi pun di Barat yang bisa diterima oleh semua orang. Oh, berarti agama aja tidak satu. Kok tiba-tiba ada pernyataan bahwa Tuhan semua agama satu, atau agama-agama benar menurut satu Tuhan. Ini pernyataan yang menurut saya tidak logis, ya, sama sekali tidak logis. Nah, kemudian ini adalah paham relativisme yang menjelma di dalam agama. Nah, apa strategi politiknya di sini? Ketika orang itu sudah tidak mau berpikir secara relativis, berarti orang itu tidak moderat. Tidak moderat artinya Anda absolutis. Ya. Orang yang absolutis itu yang dibenci, ya, dibenci oleh siapa saja. Sekarang ini ada kata-kata jangan merasa benar sendiri, itu sebenarnya jangan absolutis. Padahal ya, menurut survei di Amerika 30-40% warga Amerika masih percaya kepada kebenaran yang absolut, artinya itu kebenaran agama. Nah, di sini muncullah kemudian perebutan makna, karena posmo ini adalah mainannya adalah bahasa. Ya. Karena dia bermain bahasa, akhirnya dia jualan terminologi, jualan istilah yang itu dipaksakan untuk digunakan di seluruh dunia. Makanya sekarang ini yang dijual adalah kata radikal, fundamental, teroris. Dan itu disematkan maunya kepada agama-agama, tapi ternyata hanya kepada Islam. Jadi sangat tidak fair. Nah, kemudian saya buka-buka ini, kata moderat itu ternyata maknanya sangat bervariasi dan sangat ekstrim. Ya, menurut saya kata moderat ya diartikan secara radikal. Coba saya kasih contoh aja nih. Ada sebuah web yang namanya Muslims Against Sharia. Apa kata mereka? Muslim moderat adalah yang tidak antisemit, kritis terhadap Islam, menganggap Nabi Muhammad tidak mulia dan tidak perlu diikuti, pro kebebasan beragama, pro kesetaraan gender, menentang jihad, pro pembaharuan Islam, menentang kekuasaan Islam, pro pemerintah sekuler, pro Israel atau netral, pro kesamaan agama-agama. Tidak merespon atau bereaksi pada kritik terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Anti pakaian Muslim, anti syariah, anti terorisme, pro HAM. Bayangkan, ini kata moderat yang radikal. Ini kata arti moderat yang radikal. Ya, tapi seperti disebut oleh Ustadz Bahtiar tadi, ya.
Yang paling tidak disukai adalah masjid. Yang paling tidak disukai pakaian Islam. Yang paling tidak disukai adalah bahasa Arab. Ya. Ini sangat nyata kalau bahasa Jawanya itu sudah cetok, welo-welo itu bahasa Jawanya, very clear. Yang kedua, ada seorang penulis Amerika mengatakan begini, kami melihat bahwa syariah tidak moderat. Tidak satu pun yang membela syariah bisa dianggap moderat. Tidak peduli apapun maknanya, tidak peduli seberapapun ketaatannya pada Tuhan. Sudah sangat membabi buta dia. Pokoknya yang syariah itu, ya, ajarannya bertentangan dengan kebebasan, ya, memberi hukuman yang sadis, mengajarkan jihad, luar biasa. Ini kesalahpahaman yang begitu sempurna, tapi kemudian dia tegas, dia nyatakan itu arti moderat. Jadi orang yang bersyariat, kita semuanya ini tidak moderat. Kemudian moderat dalam pengertian lain yang agak ya sederhana aja ya, percaya pada demokrasi, toleransi, politik tanpa kekerasan, perlakuan yang sama terhadap wanita dan dalam masalah hukum. Oke lah, itu oke. Ada lagi, moderat adalah yang menerima kultur demokratis dalam kehidupan, mendukung sistem politik demokrasi, mendukung HAM, kesetaraan gender dan kebebasan beribadah, menghormati pluralitas, pasti ini pluralisme nih, menerima hukum non-sektarian, menolak terorisme dan jenis kekerasan yang lainnya. Ini Angel Rabasa ini saya temui di Tokyo ini orangnya. Terus terang dia. Yang moderat itu yang liberal, yang menerima pluralisme, kemudian feminisme, demokratisasi, humanisme. Nah, Abraham Graham nih, Graham. Satu lagi nih, yang menarik juga. Muslim moderat adalah mereka yang menerima ide evolusi, menolak literalisme dalam memahami kitab suci. Nah, ini yang selalu diomongkan oleh orang liberal. Jangan literalis dalam memahami Al-Quran. Sebenarnya kan tidak ada orang yang literalis itu. Ya adalah kelompok-kelompok tertentu, tapi sekarang ini kita memahami Al-Quran secara rasional juga tidak ada masalah. Kemudian menolak monopoli dalam memahami Islam. Nah, di sini dia ingin memecah mayoritas. Tidak ada monopoli, yang ada adalah ijma ulama. Ya. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai otoritas, bukan monopoli. Kemudian, dan sanggup mencari persamaan dengan agama lain. Ini triknya ada di situ. Ya. Akhirnya tidak menolak kebenaran agama lain. Coba bayangkan. Itu moderat. Jadi moderat adalah orang yang tidak menolak kebenaran agama lain. Ini sudah sesat menurut saya ini. Nah, kemudian Ariel Cohen, ini salah seorang peneliti barat juga. Muslim moderat adalah mereka yang menghormati hak orang menafsirkan Al-Quran. Nah, di sini menafsirkan Al-Quran tapi nggak bisa bahasa Arab. Itu aneh. Hak beribadah kepada Allah dengan cara yang mereka pilih sendiri. Ini maksudnya aliran sesat. Ya. Kemudian hak untuk tidak beribadah dan hak untuk tidak beriman. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan ateisme modern itu, yang kemudian dalam sejarah Barat ya, merupakan musuh agama Kristen. Itulah Barat ya. Jadi kita sekarang ini sedang dihegemoni oleh sebuah wacana, sebuah diskursus yang di dalamnya kita berebut makna. Ya, makna radikal bagi mereka adalah orang-orang yang fanatik terhadap agama. Padahal kata-kata radikal, fundamentalis itu istilah-istilah Barat. Ya. Kita kata moderat pun tidak ikut mereka. Moderat itu tidak ada kata Islamnya. Ya, Islam itu wasatiyah. Wasatiyah itu tidak ada hubungannya dengan agama lain, tidak ada hubungannya dengan pluralisme, HAM dan lain-lain. Lihat di dalam tafsir kata wasatiyah itu. Ya. Kemudian di sini ada satu kata yang juga disebut oleh pejabat itu, kata fanatik. Kalau beragama jangan fanatik.
istilah yang keren sekarang bigot. Ya. Bigot itu fanatik. Ya. Bigotry atau apa namanya fanatisme. Jadi fanatik itu artinya meyakini ajaran agamanya dengan kuat. Ada kesetiaan, ada pengabdian, ada kecintaan, ada dedikasi. Nah, di situ kata fanatik dan fanatisme itu sebenarnya kan dari bahasa Latin, fanaticus gitu ya artinya. Artinya itu jauh sekali dengan kata-kata yang aslinya ini. Aslinya itu adalah kegila-gilaan, kalut, mabuk, hingar-bingar, mendukung sesuatu. Jadi sekarang menjadi keyakinan terhadap agama yang terlalu kuat itu disebut fanatik. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau kita beragama, ya, kita ada pengabdian, ada kesetiaan, ada kecintaan, ada dedikasi. Kalau tidak, Anda tidak beragama. Ya, dalam ciri orang-orang yang beriman itu adalah dia siap mengorbankan hartanya dan jiwanya untuk di jalan Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang seperti ini mau dibilang fanatik. Orang yang berjuang dengan hartanya dan orang yang berjuang dengan jiwanya adalah orang-orang yang benar-benar ulaika humus shodiqun, benar-benar beriman. Nah, kalau fanatisme ini diaplikasikan, diterapkan pada orang yang beriman, semua orang beragama di dalam semua orang mukmin itu adalah fanatik. Kita fanatik. Ya. Kalau Anda melarang jangan fanatik, berarti jangan beriman. Kalau jangan fanatik beragama, jangan beriman. Karena keimanan ini tidak main-main. Ya. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda harus berani mengorbankan harta Anda. Ya. Contohnya para sahabat, ya, hartanya diberikan semuanya kepada di jalan Allah, diberikan kepada Nabi. Ya. Orang-orang mulia di dalam Islam adalah orang-orang yang menafkahkan harta yang telah diberikan Allah kepada dia. Itu fanatik. Orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak mau minum, dia tidak mau mencuri, dia tidak mau korupsi, dia tidak mau melakukan dosa-dosa sekecil apapun. Itu fanatik. Kalau dikatakan fanatik, Anda tidak perlu kalau fanatisme itu adalah sebuah kesalahan sosial, berarti Anda tidak boleh beriman di negara ini. Ini masalah yang menurut saya serius ya. Saya salut terhadap Muhammadiyah yang menegur pejabat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh beragama secara fanatik. Nah, itu asal usulnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini sebagai pengantar dari saya, kita jangan kalah dengan perang istilah ini. Jangan kemudian mengklaim bahwa saya ini moderat. Tidak perlu saya kira Anda mengklaim moderat. Anda harus mengklaim anak saya Muslim. Klaimnya begitu ya, saya Muslim dan setiap Muslim adalah moderat. Saya kasih contoh begini. Seorang Muslim yang benar-benar mukmin pada tingkat yang sudah sangat tinggi, ya, adalah orang-orang yang menghormati orang lain. Jangankan orang lain, dia menghormati keluarganya sendiri. Ya. Dia menghormati keluarganya, lemah lembut terhadap keluarganya. Mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan tidak pernah menyakiti orang lain. Ya. Apalagi menteror, membunuh, dan lain sebagainya. Bagaimana kok dia bisa dikatakan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang fanatik? Berarti fanatisme di sini ini adalah fanatisme yang tidak mengarah kepada Islam sesungguhnya. Tidak ada orang Islam yang fanatik, yang ada adalah orang yang mukmin yang bisa berjuang demi agama, bangsa, dan negara dengan jiwanya dan raganya. Bukan orang yang berjuang untuk mengeruk harta negara. Ini filosofi ini perlu dipahami oleh semuanya. Mari kita lihat cirinya orang beriman di dalam Islam itu seperti apa. Nah, jangan kemudian takut kalau orang Islam imannya tinggi, dia akan menjadi orang teroris. Itu sebuah kesalahan persepsi yang perlu dibetulkan.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan dan manfaat ya. Ini sudah hampir setengah jam, maaf tidak terlalu lama hari ini. Jadi saya sangat concern sekali dengan membenarkan istilah ini dan kita concern dengan makna yang kita miliki sendiri, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul muslim, mukmin, muhsin dalam arti yang sesungguhnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa ini singkat sekali sebetulnya, masih asik-asiknya ini pembahasan. Ternyata menarik sekali pembahasan awalnya bahwa postmodernisme yang melahirkan pluralisme kemudian berujung pada relativisme, ya, dan ujungnya adalah ingin meniadakan absolutisme kebenaran agama dan keberadaan Tuhan. Rupanya dimulai dari perang bahasa, istilah. Nah, di akhirnya beliau membicarakan juga ujungnya, saya perhatikan, kita jangan kalah dalam perang istilah ini. Nah, pembahasan dari awal sampai akhir itu saya catat semuanya. Alhamdulillah. Hampir 2 halaman di di note Samsung saya. Bagi yang ingin lebih jauh lagi, ada 2 buku, ya, silakan didapatkan. Jadi pemikiran-pemikiran Prof. Hamid yang sangat penting buat kita semua di buku Mishkat ini. Di buku Mishkat itu bahasannya apa itu Barat, Timur, Tuhan, agama. Tadi beliau berbicara tentang diksi Barat, itu kita perlu memahami Barat dalam pemikiran beliau. Tidak seperti yang kita anggap Barat itu adalah orang Barat. Karena orang Australia juga tinggalnya bukan di Barat, tapi pemikirannya Barat, dan ada orang Indonesia lebih Barat dari orang Barat, walaupun bukan Jawa Barat di sini. Maksudnya adalah orang yang sangat mengedepankan rasio, ya, mengedepankan sains, kadang-kadang ya anti agama gitu. Sementara Timur, ada definisi beliau juga. Nah, artinya diksi-diksi beliau itu nggak semuanya kita pahami sesuai dengan persepsi kita. Maka saran saya, beli buku Mishkat ini, ya, tentang kecerdasan dan keimanan, tentang filsafat agama, sampai nama-nama yang beliau sebutkan tadi tentang ateis misalnya, tentang Nietzsche yang beliau sebutkan tadi, juga tentang pluralisme, postmodernisme. Wah, menarik. Sampai beliau membahas juga di buku ini pluralisme dan Islam, pluralisme dan gereja. Apa itu toleransi? Diksi toleransi, semuanya kalau kita baca buku ini, insya Allah berpandukan dengan panduan pemikiran yang kuat. Artinya para sahabat Minhaj, Anda akan mampu perang melawan postmodernisme secara cerdas, dengan diksi-diksi yang cerdas, dan Anda mendapatkan bahasa-bahasa yang tepat di buku Mishkat. Karena buku Mishkat ini negasi sifatnya. Negasi terhadap pemikiran-pemikiran yang anti-Islam. Tapi kemasannya tadi moderat. Moderat dengan semua istilah-istilah dari yang radikal sampai yang paling radikal. Ini Anda bisa mendapatkannya di sini. Terus afirmasinya di buku Minhaj. Inilah kenapa kita punya program Minhaj. Jadi kalau ingin menjawab semuanya dan menjadi Muslim, ya, yang beragama secara rasional, beragama secara intelek, nah, baca di sini, di buku Minhaj ini. Jadi ini recommended, ya. Bagi yang mau, tulis namanya. Kemarin mungkin masih belum ngeh apa itu buku Mishkat dan Minhaj. Dari namanya saja sebuah diksi yang sangat cerdas. Jadi yang mau buku ini dua-duanya, daftar ke admin, ada di layar. Ya, nanti mudah-mudahan kita hubungi penerbitnya dari Insis. Ya, kita akan hubungi penerbit Insis bagaimana cara untuk mendapatkannya. Bagi yang mau akan dibantu oleh admin, insya Allah ta'ala.